Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Abdillah Syarijal di Olila Channel, dan insya Allah di dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah bertanya kemarin di grup Facebook Pusat Informasi Belajar di Mesir. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung di grup Facebook ini, pastikan ya sudah bergabung terlebih dahulu, karena di sini kita akan selalu share atau berbagi informasi terkait Al-Azhar dan Kemesiran. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan inti, yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin. Di sini ada yang bertanya, kota apa aja yang sering dikunjungi oleh para wisatawan asal Indonesia ataupun orang-orang asal Mesir? Kemudian yang kedua, adakah kota paling romantis atau paling indah di sana? Ya, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di Mesir ya tidak hanya ada piramid aja. Ya, di Mesir bukan hanya ada Sungai Nil aja. Ya kan, tapi kullu haja mawjud fi Masr. Semuanya apa aja ada di Mesir. Ya, makanya Mesir ini pemasukan terbesar Mesir ya, selain daripada terusan Suez, itu juga masuk dari pariwisatanya ya. Jadi banyak sekali destinasi yang teman-teman bisa kunjungi ya. Kita mulai dari timur Mesir ya. Di timur Mesir itu ada Semenanjung Sinai ya. Di sini ada Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, tempat yang diyakini adalah di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sekitarnya ada makam Nabi Soleh, makam Nabi Harun. Ya, kalau kita ke bawah lagi ada Sharm el-Sheikh ya, kota yang sangat indah sekali, yang sangat bersih, dan kota ini juga selalu dijadikan tempat konferensi internasional di Mesir ya, atau pertemuan-pertemuan internasional di Mesir. Makanya sangat dijaga ketat sekali oleh pihak keamanan Mesir. Dan di kota ini juga kita bisa menikmati keindahan alam Laut Merah. Ya, jadi teman-teman yang suka diving atau snorkeling, di sini tempatnya, di sini surganya begitu. Ya. Karena memang banyak sekali keindahan-keindahan Laut Merah yang bisa kita jelajahi di sini. Kemudian juga ada Dahab. Ya, Dahab juga masih di Semenanjung Sinai. Ya, kelebihan Dahab ya daripada Sharm el-Sheikh, dia memiliki Blue Hole ya. Blue Hole atau gua laut yang tidak dimiliki oleh pantai-pantai atau laut-laut lainnya, karena Blue Hole ini bisa terhitung di dunia begitu ya. Salah satunya yang terkenal adalah Blue Hole di Dahab begitu. Dan kemudian kalau kita lihat di selatan Mesir ya, ada Luxor, Aswan, dan Abu Simbel ya. Jadi ketiga kota ini memang banyak sekali peninggalan daripada Fir'aun atau kerajaan Mesir kuno saat itu yang masih asli hingga saat ini ya. Makanya bahkan Luxor itu dijuluki museum terbuka terbaik di dunia ya, karena memang hampir di setiap sudut-sudut kotanya itu memiliki nilai-nilai sejarah yang sudah ribuan tahun lalu gitu. Kemudian kalau kita ke barat Mesir ya, ke barat Mesir, di Mesir ada Siwa ya. Siwa itu nama sebelum Siwa adalah surganya padang pasir ya, karena memang Siwa ini tempatnya ada di padang pasir ya, satu-satunya kota ya yang ada di bukan satu-satunya ya, tapi salah satu kota yang ada di tengah-tengah gurun Sahara ya. Ajaibnya itu memang tidak ada Sungai Nil ya, kemudian juga jarang sekali dituruni hujan, namun terdapat ya kehidupan di sana ya. Ada sekitar kurang lebih 20.000 masyarakat yang hidup di Siwa ini ya. Dari mana airnya? Sumber airnya dari oasis-oasis yang Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ya. Jadi Allah Maha Adil ya. Siwa ini tidak dilewati oleh Sungai Nil dan juga jarang sekali dituruni hujan, namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan ratusan oasis di sini gitu ya. Kemudian juga aktivitas kita di sini salah satu yang biasa teman-teman mahasiswa sering lakukan di sini adalah off-road ya, by jeep. Jadi teman-teman yang
ke Siwa pasti atau wajib harus nyobain off-road naik jeep di sini. Kemudian kalau kita ke utara Mesir juga ada Alexandria, ya, kota yang ditaklukkan ya dahulu oleh Alexander the Great. Banyak sekali peninggalan-peninggalan Romawi juga di sini, dan sangat indah sekali ya kota ini. Banyak spot-spot yang sangat indah ya seperti ini. Dan langsung kota ini berbatasan dengan benua biru atau benua Eropa. Nah, itu salah satu destinasi yang saya sebutkan, dan masih banyak lagi sebetulnya ya kalau saya mau sebutkan begitu. Ya, kalau piramid sudah jelas ya, teman-teman sudah tahu begitu ya. Sphinx sudah tahu begitu. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, Mesir itu cuacanya bagaimana? Ya, jadi di Mesir ini ada 4 musim. Ya, yang pertama musim panas, sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, September. Ya, kemudian musim gugur, kemudian musim dingin, ya sekitar bulan Desember, Januari, Februari. Nah, ketika musim dingin ini ada beberapa daerah ya seperti Semenanjung Sinai di Saint Catherine tepatnya, itu turun salju. Ya, jadi seperti ini ketika Saint Catherine itu diselimuti salju. Ya, jadi kalau ditanya di Mesir ada salju atau enggak, jawabannya ada ya. Nah, ini ketika salju di Mesir begitu. Kemudian setelah musim dingin yaitu musim semi. Ya, jadi ada 4 musim ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa beda Sphinx dan piramid? Untuk ini, jadi piramid itu isinya atau dulu sebagai makam Firaun atau makam Raja Mesir kuno gitu. Dan tidak hanya 3 ya, di Mesir itu banyak sekali piramid-piramid yang sudah ditemukan. Ya, namun yang terkenal adalah piramid Giza, karena memang piramid di Giza ini merupakan salah satu piramid yang terbesar di Mesir. Dan untuk Sphinx, ya, Sphinx adalah ini ya, masih dalam satu komplek piramid atau area piramid Giza ini. Ya, dia ini adalah Abul Hul atau penjaga dari pada piramid ini ya, karena memang ini adalah kepercayaan Mesir kuno dulu. Dan Sphinx itu ya seperti singa dia ya, wajah manusia berbadan singa seperti ini. Kemudian yang kedua, tips jualan anti gagal ala pengusaha Kairo Mesir. Waduh, banyak sekali ya tipsnya. Nanti insya Allah kita akan bahas khusus untuk tips jualan anti gagal ala pengusaha Kairo Mesir. Lanjut, yang kemudian yang ketiga, bisnis apa aja yang sering digeluti mahasiswa di Kairo. Ya, untuk bisnis mahasiswa di Kairo, ya mahasiswa di Mesir atau mahasisir itu banyak sekali ya. Teman-teman di Mesir ada yang membuka ya mulai dari rumah makan ya, rumah makan Indonesia. Kemudian juga ada yang membuka usaha toko kebutuhan produk atau bahan-bahan Indonesia. Ada juga yang berbisnis jual beli bagasi. Kemudian ya, kemudian juga ada yang jual tiket ya, bisnis di travel, dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Nanti itu juga kita insya Allah akan share atau sharing di lain waktu. Oleh karena itu teman-teman ya, pastikan sudah subscribe channel ini, karena insya Allah kami atau saya akan mengupload ya konten-konten tentang Al-Azhar dan kemesiran. Baik, itu saja dulu yang saya jawab ya. Insya Allah saya akan meneruskan jawaban-jawaban dari teman-teman lainnya.
di video selanjutnya ya. Jangan lupa terus subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.